Kalau orang penasaran, hari ini kita coba untuk mengintip sejenak bagaimana kehidupan para leluhur kita yaitu para pemburu pengumpul 300.000 tahun yang lalu melalui kegiatan para pemburu pengumpul di masa modern ini. Jadi kita seperti punya mesin waktu untuk melihat apa yang terjadi 300.000 tahun yang lalu, seperti apa kegiatan mereka, apa yang mereka lakukan ketika musim dingin, dan hal-hal semacam itu. Oke, mari kita mulai. Bayangkan sebuah padang luas di Afrika Timur. Langit membentang biru, savana menguning di bawah matahari, dan kelompok manusia bergerak dengan senyap, mencari makanan, mengintai hewan, dan mengumpulkan buah. Ini bukan kisah dari zaman prasejarah. Ini adalah kenyataan hari ini dari suku Hadza di Tanzania. Para antropolog menaruh perhatian besar pada kelompok seperti Hadza, Kungsan, Inuit, dan Aceh. Mereka bukan manusia purba, tapi kehidupan mereka mencerminkan cara bertahan hidup yang nyaris tak berubah selama ribuan tahun. Mengapa para ilmuwan tertarik? Karena masyarakat pemburu pengumpul modern dianggap sebagai jendela ke masa lalu. Mereka mungkin tidak hidup seperti Homo habilis, tapi cara hidup mereka memberi petunjuk penting tentang evolusi perilaku manusia. Dalam antropologi, dikenal istilah etnografi analogis, yaitu menggunakan budaya kontemporer untuk memahami masa lalu. Sebuah contoh klasik adalah studi Richard Lee tentang Kungsan di gurun Kalahari. Ia mencatat bagaimana wanita mengumpulkan makanan hingga 60% dari total asupan gizi kelompok. Ini mengubah pandangan dunia tentang bagaimana manusia pemburu hidup. Sebelumnya, orang mengira bahwa laki-laki pemburu adalah pusat dari peradaban awal. Tapi Lee menunjukkan bahwa peran perempuan dalam mengumpulkan buah, akar, dan biji sangat penting. Artinya, kerjasama antar jenis kelamin bukan dominasi satu pihak. Kemungkinan adalah pondasi masyarakat awal. Para peneliti juga mengamati bola mobilitas. Suku Hadza berpindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti musim dan sumber makanan, mirip dengan prediksi arkeologi tentang Homo erectus. Tidak ada rumah permanen, tidak adanya gudang penyimpanan. Mereka hanya membawa apa yang bisa dibawa. Pola ini disebut substance mobility dan memberi insight bagaimana manusia belajar membaca lingkungan untuk bertahan. Selain mobilitas, struktur sosial juga menjadi kunci. Sebagian besar kelompok pemburu pengumpul hidup dalam komunitas yang egaliter. Artinya tidak ada strata atau hierarki dalam kelompok itu. Tidak ada kepala suku yang permanen. Kekuasaan bersifat situasional. Yang paling tua atau paling berpengalaman bisa memimpin saat berburu tapi tidak menguasai. Ini sangat berbeda dengan budaya masyarakat agraris dan industrial yang memiliki hierarki jelas dan otoritas tetap. Menurut penelitian Marshall Sahlins, kelompok pemburu pengumpul cenderung lebih santai dibandingkan masyarakat modern. Ia menyebut mereka sebagai the original affluent society karena kebutuhan mereka sederhana dan bisa dipenuhi dalam waktu kerja yang singkat. Mereka tidak bekerja 12 jam seperti manusia kota. Rata-rata kerja harian hanya 4-6 jam. Selebihnya istirahat, bercerita, bermain. Tapi jangan bayangkan hidup mereka mudah. Tantangan datang dari predator, penyakit, dan konflik sumber daya. Namun struktur sosial yang lentur memungkinkan adaptasi cepat. Contoh, jika terjadi konflik, mereka cukup pindah. Tidak ada perang berkepanjangan seperti di zaman modern. Hal menarik lainnya adalah pembagian makanan. Setelah berburu, hasil tangkapan dibagi rata, bahkan kepada mereka yang tidak ikut berburu. Hal ini yang sering dibilang dengan istilah reciprocal altruisme, di mana jika kamu membantu saya hari ini, saya akan membantu kamu di kemudian hari. Nilai yang dipegang teguh dan ternyata works untuk kelompok mereka, dan juga berguna demi keberlangsungan dalam jangka panjang. Kita berpindah pada suku Apache di Paraguay. Mereka menunjukkan bahwa jika seorang pemburu gagal mendapatkan makanan, dia tetap menerima bagian dari hasil teman-temannya. Ini menciptakan jaringan keamanan sosial, mirip dengan sistem jaminan sosial modern. Dalam jangka panjang, sistem ini memperkuat kohesi sosial atau daya rekat kebersamaan dalam susunan sosial dan memperbesar peluang bertahan hidup di kelompok. Dari sudut pandang evolusi, perilaku ini sangat adaptif. Darwin menyebutkan bahwa moralitas dan kerjasama mungkin berevolusi secara bersama-sama. Temuan menarik juga datang dari studi Sarah Hirdi yang menunjukkan bahwa kerjasama lintas individu dan keluarga dalam merawat anak juga penting. Dalam kelompok pemburu pengumpul, bukan hanya ibu yang merawat anak,
kerabat lain juga terlibat, dan ini disebut alloparenting. Alloparenting meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup anak dan memperluas jejaring sosial manusia agar tumbuh dalam komunitas, bukan hanya dalam keluarga inti. Jadi tiap anak dibesarkan oleh kelompok-kelompok atau suatu kelompok pemburu pengumpul. Jadi untuk membesarkan anak tidak hanya bersandar kepada peran orang tua biologis dan ibu biologis, tapi semua yang berada di kelompok itu. Untuk apa? Untuk membesar change hidup anak sampai dewasa. Kembali ke suku Hadza. Para antropolog mengamati bahwa anak-anak belajar dari meniru orang dewasa, bukan melalui pendidikan formal. Mereka bermain sambil belajar. Ini mendukung hipotesis bahwa belajar sosial adalah kunci evolusi otak manusia. Ini memungkinkan koordinasi kompleks seperti perburuan kelompok, pembangunan tempat tinggal, kerjasama, dan ritual kepercayaan. Bahkan mereka memiliki pengetahuan ekologi luar biasa. Mereka tahu musim madu lebah, jenis tanaman obat, dan jejak kaki hewan. Pengetahuan ini diwariskan secara oral dan merupakan bentuk kognisi ekologi tingkat tinggi. Artinya, pengetahuan ini diwariskan secara cerita turun-temurun dari generasi ke generasi, tanpa melalui tulisan atau catatan. Dalam satu eksperimen, peneliti mengajak pemburu suku Hadza menelusuri jejak hewan. Mereka bisa tahu spesies, arah, kecepatan, bahkan kondisi fisik hewan dari jejak kaki saja. Ini bukan sihir, tapi bukti kecerdasan praktis yang luar biasa berkembang melalui seleksi alam. Tapi ada peringatan penting. Kita tidak boleh menganggap masyarakat modern sebagai replika sempurna dari masa lalu. Suku Hadza dan Kung sudah terpengaruh oleh dunia luar, yaitu sekolah, perdagangan, bahkan turis. Namun unsur-unsur dasar perilaku mereka, mobilitas, pembagian makanan, kerjasama sosial masih mencerminkan pola purba. Oleh karena itu, etnografi tidak boleh digunakan secara sembarangan atau serampangan, tapi dengan pendekatan sangat hati-hati. Robert Foley menekankan pentingnya triangulasi data, yaitu gabungan etnografi, arkeologi, dan teori evolusi untuk memahami manusia. Jadi data dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari satu sisi saja, secara kaku. Sebagai contoh, ketika ditemukan alat-alat batu sederhana di situs Olduvai Gorge, peneliti menggunakan data Kung untuk memperkirakan cara pemanfaatannya. Mereka melihat kemiripan pola pengumpulan batu, pemotongan daging, dan pembuangan limbah. Meskipun waktu yang memisahkan ribuan tahun, pola dasarnya tetap ada. Disinilah kekuatan pendekatan komparatif muncul, mencari pola yang konsisten lintas waktu dan budaya. Sebuah eksperimen menarik dilakukan oleh antropolog evolusi yang mengamati permainan anak-anak Hadza. Anak-anak memainkan peran berburu, binatang imajiner, membagi hasilnya, berpura-pura membuat alat. Dan ini bukan sekedar main-main. Ini adalah latihan kognitif. Seolah-olah otak mereka diprogram untuk meniru kehidupan orang dewasa sejak kecil. Dalam masyarakat modern, permainan seperti itu dianggap meniru, tapi dalam pemburu pengumpul itu bagian penting dari pendidikan informal. Artinya, manusia bukan hanya makhluk sosial, tapi juga makhluk pembelajar sejak dini. Jadi, kebiasaan dewasa dilakukan sedari kecil, melalui setiap anak kecil melihat bagaimana orang dewasa berkegiatan, dan mereka langsung mencontohnya begitu saja. Jadi, ketika masa dewasa mereka telah datang, mereka telah siap. Jadi, sebuah spesies akan terus belajar, terus menyesuaikan diri, dan tidak pernah diam dalam satu cara hidup. Jadi ketika kita melihat suku Hadza hari ini, kita sebenarnya sedang menatap cermin kabur dari masa lalu kita. Kita melihat bagaimana nenek moyang kita bertahan hidup. Kita juga bisa melihat bagaimana nenek moyang kita hidup berkelompok, berbagi, dan berpindah dengan alat sederhana, tapi dengan kecerdasan yang luar biasa. Kita juga menyadari bahwa kebudayaan bukan lahir dari kota atau teknologi, tapi dari kebutuhan untuk bekerja sama dan bertahan hidup. Kita juga menyadari bahwa kognisi manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Tanpa kehidupan kelompok, tidak ada manusia. Tanpa pembelajaran sosial, tidak ada peradaban. Dan tanpa pemburu pengumpul, kita tidak akan pernah sampai di titik ini. Kita bisa duduk sambil membaca dan merenungkan siapa kita sebenarnya. Ini adalah undangan untuk memahami akar kita sebagai makhluk sosial. Robert Foley tidak memberi semua jawabannya, tapi ia memberikan alat untuk bertanya lebih dalam. Karena untuk memahami perilaku manusia, kita tak hanya perlu melihat ke depan, tapi juga menengok ke belakang dan belajar dari mereka yang hidup paling dekat dengan masa lalu. Kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan ini atau masalah-masalah tentang evolusi dan peradaban manusia, silakan komen di bawah ini.
like dan subscribe untuk membuat channel ini semakin berkembang. Oke, sampai jumpa lain hari. Bye.